Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Saya M. Chandra Adi Purwanto, NIM 2019 122 1183 dan rekan saya Novita Anggraini NIM 2019 122 1187. Kita masuk pada pembahasan yang akan kita bahas. Ini materi yang pertama, ini cara Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memperdayakan perempuan, dan yang kedua ini kesetaraan gender dalam Muhammadiyah, dan yang ketiga ini peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, yakni cara Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memberdayakan perempuan. Muhammadiyah adalah organisasi yang berkemajuan, yang ketika penggunaan bangku masih dianggap warisan Belanda yang notabene disebut kafir oleh ulama pada masa itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat terobosan dengan pemakaian bangku di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ketika khutbah Jumat masih menggunakan bahasa Arab, Muhammadiyah berani menganjurkan penggunaan bahasa Indonesia dan tidak jarang menggunakan bahasa setempat agar isi khutbah tersebut bisa dipahami oleh masyarakat. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai kiai yang moderat dan cenderung melawan arus pada zamannya. Banyak mengkritik pemahaman masyarakat tentang Islam pada masa itu. Islam sering dituduh telah memberi legitimasi terhadap penyempitan peran perempuan hingga kekerasan terhadap perempuan. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang cukup mapan menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. Kiai Ahmad Dahlan dibantu Nyai Walidah menggerakkan perempuan untuk memperoleh ilmu, melakukan aksi sosial di luar rumah yang bisa disebut radikal dan revolusioner saat itu. Kaum perempuan didorong meningkatkan kecerdasan melalui pendidikan informal dan non-formal seperti pengajian dan kursus-kursus serta didirikannya organisasi Aisyah. Kita masuk slide yang selanjutnya. Ya, ini cara Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memberdayakan perempuan. Berdirinya Aisyah tak luput dari sejarah berdirinya organisasi Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat memperhatikan pembinaan terhadap kaum wanita, wanita yang berpotensi untuk berorganisasi dan memperjuangkan Islam akhirnya dididik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di antara anak-anak perempuan yang dididik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yakni Siti Bariyah, dan yang kedua Siti Dawimah, dan yang ketiga adalah Siti Dalalah, dan yang keempat adalah Siti Bushro, yakni putri beliau sendiri. Dan selanjutnya ada Siti Dawingah, dan yang terakhir yakni Siti Badila Zubair. Dengan diadakan kelompok pengajian wanita di bawah bimbingan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah, yakni istri Kiai Haji Dahlan, dengan nama Sopoh Tresno. Kita masuk selanjutnya. Masih cara Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memperdayakan perempuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan suatu pesan untuk para pengurus yang memperjuangkan Islam. Pesan itu berbunyi, dengan keikhlasan hati menunaikan tugasnya sebagai wanita Islam sesuai dengan bakat dan percakapannya, tidak menghendaki sanjung puji dan tidak mundur selangkah karena dicela. Penuh keinsafan, ya ini bahwa beramal itu harus berilmu. Jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan. Membulatkan, ya ini membuatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam. Dan yang terakhir ini menjaga persaudaraan dan kesatuan kawan sekerja dan seperjuangan. Dan masuk pada materi yang kedua, yakni kesetaraan gender dalam Muhammadiyah, akan dibawakan oleh rekan saya, yakni Mbak Novita Anggraini. Silakan, Mbak.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah selagi tidak muncul suatu ketidakadilan dan diskriminasi, baik laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi, subordinasi atau anggapan tidak penting, stereotipe atau pelabelan negatif, violence atau kekerasan, beban kerja ganda atau lebih, dan sosialisasi ideologi nilai peran gender. Perbedaan gender yang menimbulkan ketidakadilan ini menyebabkan kerugian bagi laki-laki maupun perempuan. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang cukup besar dan berpengaruh di Indonesia harus ikut serta menyumbangkan pemikirannya dalam masalah pemberdayaan perempuan ini. Tuntutan ini sebenarnya sejalan dengan semangat tasbih atau perubahan Muhammadiyah yang sudah digagaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sisi yang lain ini juga membuat Muhammadiyah untuk terbuka dan fleksibel terhadap unsur-unsur inovasi baru yang membawa maslahat walau dari manapun. Asalnya, inovasi itu asalkan tidak bertentangan dengan kedua prinsip di atas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini seperti keterbukaan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang beradaptasi terhadap pemikiran dan institusi yang berasal dari kolonial barat dan Kristen seperti sistem pendidikan, kurikulum, pakaian, panti asuhan, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya yaitu peranan perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran dan kontribusi Nasyatul Aisyah atau NA bergerak dalam bidang dan organisasi gerakan putri Islam, bidang keagamaan, kemasyarakatan dan keputrian. Nasyatul Aisyah memberikan terobosan baru yang inovatif, yaitu menggandakan kegiatan SP atau siswa praja wanita, mendomestifikasi wanita dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga, membekali wanita dan putri-putri Muhammadiyah dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dalam organisasi Nasyatul Aisyah atau NA mengandalkan tablik keluar kota dan kampung-kampung, menggandakan kursus administrasi dan ikut memasyarakatkan organisasi Muhammadiyah. Kegiatan SP atau siswa praja wanita merupakan terobosan yang inovatif dalam melakukan emansipasi wanita di tengah kultur masyarakat feodal saat itu. Kultur patriarki saat itu benar-benar mendominasi wanita dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga. Pada orang tua seringkali melarang anak perempuannya keluar rumah untuk aktivitas-aktivitas yang emansipasi. Namun, dengan munculnya siswa praja wanita, kultur patriarkis dan feodal tersebut bisa didobrak. Hadirnya siswa praja wanita sangat dirasakan manfaatnya, karena siswa praja wanita membekali wanita dan putri-putri Muhammadiyah dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Untuk kesimpulannya, yaitu posisi Aisyah dalam Muhammadiyah adalah sebagai suatu organisasi otonom Muhammadiyah yang diperuntukkan untuk perjuangan para wanita muslimah. Karena lembaga ini adalah bagian dari organisasi Muhammadiyah, maka fungsi dari lembaga ini sebagai partner gerakan langkah Muhammadiyah, di mana asas dan tujuan tidak terpisah dari induk persyarikatan. Aisyah adalah organisasi persyarikatan Muhammadiyah yang berasaskan amar ma'ruf, nahi munkar, dan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Demikian presentasi dari kelompok 8. Apabila kurang jelas bisa langsung ke WhatsApp atau di kolom chat komentar di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.